Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا شباب؟ خير. الحمد لله. صحة وعافية إن شاء الله. Alhamdulillah. Eh, Kembali kita dalam pembelajaran mengenai masalah grammar bahasa Arab atau disebut juga nahu sorof. Nah, nahu sorof dalam bahasa Arab, nahu sorof ini, nahu itu diperuntukkan agar bacaan kita mengenai bahasa Arab itu benar secara kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi ilmu nahu itu ilmu yang dikhususkan kepada perubahan akhir kata. Jadi misalkan alhamdulillah. Kenapa kok alhamdu? Kenapa enggak alhamda? Kenapa enggak alhamdi? Lillahi, kenapa enggak lillahu, lillaha? Nah, itu perubahan akhir kata itu urusan nanti namanya ilmu nahu. Nah, adapun sorof, adapun sorof itu ialah ilmu perubahan katanya. Ya, perubahan kata. Contoh, misalkan Alhamdulillah. Kenapa enggak Ahmadu? Kenapa enggak Tahmid? Nah, itu perubahan kata. Kayak misalkan pulau, bisa jadi kepulauan. Gitu. Nah, itu perubahan kata, itu ranahnya dalam masalah ilmu sorof. Nah, kemarin kita sudah masuki mengenai komponen-komponen dalam bahasa Arab, yaitu ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya haraf. Isim itu setiap kata yang mempunyai arti dan tidak bisa dibarengi dengan waktu. Waktu udah tahu ada tiga, ada telah, sedang, sama akan. Kalau fi'il kebalikannya, setiap kata yang mempunyai arti dan bisa berbarengan dengan waktu. Haraf itu setiap kata yang tidak memiliki arti kecuali jika bersanding dengan isim atau fiil, maka bisa mendapatkan arti. Tanda isim kita juga ada bahas, ada alif lam, al hasub. Hasub artinya komputer, al mirsam pensil, al maktab meja. Nah, ada al ini itu menandakan bahwa kata itu ialah isim. Nah, terus juga ada tanwin. Nah, ada tanwin. Dhammatain, fathatain, kasratain, khairun, syarran, fallahin. Nah, itu tanwin. Tanwin itu apa namanya? Eh, Tanda daripada isim. Nah, kalau udah ada alif lam, maka nggak bisa ditanwinin. Ya, contoh misalkan alhamdu atau alqolamu, nggak bisa jadi alqolamun gitu. Karena tidak bisa mendatangkan tanwin ketika kata itu ada alif lam. Begitu juga sebaliknya. Kalau kata itu khairun, maka kalau mau ditambahin alif lam, tanwin jadi hilang. Gitu. Yang ketiga, tandanya berbaris khafat atau kasroh yang asli arrah ini. Nah, terus pembagian isim juga kita udah bahas kan? Pembagian isim pertama ada dua jenis. Ada yang namanya isim mudzakkar. Isim mudzakkar isim yang menunjukkan laki-laki, tidak mempunyai tanda taknis perempuan. Contoh Alkitabu, Zaidun, Toiru. Ini lafat-lafat mudzakkar, lafat-lafat mudzakkar. Lalu yang kedua, isim muannas sudah isim yang menunjukkan jenis perempuan atau terdapat tak marbutoh. Kalau menunjukkan jenis perempuan, nama perempuan kayak misalkan Hindun, Zainab, ya, dan itu nama perempuan. Atau terdapat tak marbutoh kayak Fatimah, Syajaratun, Madrasatun, Risalatun, ada tak marbutoh, maka kata tersebut ialah isim muannats. Nah, setelah kita sudah mengetahui jenis daripada kata, maka nanti kita masuk ke dalam pembagian isim dari segi jumlah.
ada yang namanya isim mufrad. Ya, isim mufrad ialah itu asal katanya. Kata yang menunjukkan makna satu. Setiap isim itu pasti mufrad. Ya, setiap isim. Contoh misalkan apa? Kolamun. Itu kan isim. Pasti itu mufrad kan? Satu satu kolam, satu pena. So imun, satu orang yang berpuasa. Muslimun, satu orang muslim. Nah, yang kedua, kemarin kita sampai sini nih. Kedua, pembagian daripada isim itu ialah ada yang namanya isim musanna atau isim tasniyah. Ya, ada dua nama nih, ada sinonimnya. Ada isim musanna, ada atau isim tasniyah. Nah, isim musanna atau isim tasniyah ini maknanya menunjukkan makna dua. Ya. Lalu ada dua cara. Ada dua cara. Pertama, ditambahkan pada akhir kata. Pertama nih caranya, cara untuk merubah dari mufrad ke musanna. Dari mufrad ke musanna, makna dua. Pertama, kita tambahkan harokat fathah. Harokat fathah. Lalu tambahkan alif. Ya, tambahkan alif. Ketika ditambahkan alif, maka tambahkan yang terakhir nun kasroh. Ya, pertama fathah, alif, nun, kasroh. Contoh, so imun. Kita udah punya mufradnya nih. So imun. Satu orang berpuasa. Kita mau bikin jadi isim musanna atau isim tasnia. Gimana caranya? Tadi pertama harokat fathah. Oke. Ingat ya, ditambahkan pada apa? Pada akhir kata. Ditambahkan pada akhir kata. Nah, so'imun, akhir katanya kan mim. Mim. Tambahkan. Oke, kita harokat fathah. Jadi munnya ini kita rubah jadi fathah. Lalu kemudian tambahin alif. Jadi ma. Terus tambahin terakhir nun kasrah. Mani. So'imun, so'imani. Ya. Jadi so'imun, satu orang yang berpuasa. So'imani, dua orang yang berpuasa. Jadi hanya ditambahkan, jadi pondasi struktur kata mufradnya tidak berubah. So imun tetap so, alif, hamzah, hamzah, mim, mim. Hanya saja ketika ingin dirubah ke isi musanna, ditambahkan, tadi ini rumusannya, harokat fathah plus alif plus nun kasroh. Ya, so imun jadi so imani. Nah, muslimun, contoh lagi. Muslimun, mim. Ya, huruf akhirnya kita fathah, oke, kita fathahkan, lalu kita tambahkan alif, lalu nun kasroh mani. Muslimun jadi muslimani. Tuh, dua orang muslim. Contoh lagi, Muhammadun. Huruf terakhir apa ya? Dal. Huruf terakhirnya dal. Maka kita tambahkan tadi apa ya rumusannya? Harokat fathah, alif, sama nun kasroh. Jadi Muhammadani. Ya. Muhammadani. Muhammadani. Ya. Nah, dari sini ketika kita mau merubah dari bentuk mufrad ke bentuk musanna atau bentuk tasniyah, maka yang pertama kan ada dua cara. Yang pertama harokat fathah tambah alif tambah nun kasroh. Cara yang kedua itu ditambahkan pada akhir kata apa ya? Harokat fathah masih fathah. Nah, ya sukun. Yang kedua tambahannya ya sukun. Kalau tadi kan alif. Ya, yang ini ya sukun. Yang terakhir nun kasroh. Jadi contoh so imun. Ya, so imun. Maka lafadz so imun ini, ya, lafadz so imun ini bentukan mufrad. Kita mau rubah menjadi isim musanna atau isim tasniyah. Gimana caranya? Kita mau merubah dengan yang cara kedua, yaitu harokat fathah, ya sukun, dan nun kasroh. Nah, huruf huruf akhirnya so'imun apa? Mim. Hurufnya mim. Tambahin fathah, ma. Tambahin ya sukun, mai. Kasroh, maini. So'imaini. Ya, berarti dua orang puasa. Muslimun jadi muslimaini. Ya, muslimun jadi muslimai. Kan mimnya jadi
fathah, tambahin ya sukun, lalu nunnya kasrah. Maini. Muhammadun jadi Muhammadaini. Muhammadaini. Oke. Muhammadaini. Nah, coba kita tes satu-satu. Paham nggak? Coba dari Alam Syah. Coba Alam Syah. eh, contohnya, nih misalkan. Kolamun. Coba Alam Syah dari kolamun. Mufradnya kan kolamun satu pena. Kita bikin isim tasniah dengan dua cara tadi. Penambahan alif, nun, sama ya nun. Berarti gimana? Kolamun. Kolamun, Bisa nggak? kolamun, Kolamun tadi ditambah dengan alif. a, al kolamun, Nah, kolamun kan tadi isim tasniah itu ditambahkan alif sama alif sama lam, ya alif sama nun. alif sama nun, Ya, tambahin alif sama nun. nun, kolamani, Iya, itu. Kola, kolama mani. nih, ya kan? Yang kedua penambahannya gimana? Dan Yang kedua, kolama ini, kola maini. Apa aja yang ditambah tuh berarti? Apa yang Al- alif sama nun, iya. Nunnya apa? ya dan Nunnya nun. harokatnya apa? Harokatnya fathah alif. Hah? Nunnya. Oh, nunnya harokatnya kasroh. Iya. Terus penambahan kedua, Ya dan nun, ya, nunnya harokat, nunnya berharokat. kasroh. Ya. Sekali lagi, coba saatun. Ya, ada lafat mufradnya saatun 1 jam. Sa'atani, Ya, saatani agak panjangan. sa'atani, Mm-mm. Terus yang kedua perubahannya? sa'ataini. Ya, syukron, syukron. Terus eh, Irwati Ajiz, bisa gak ada ada. Ada us. Nah, coba lahzatun, ada lahzah. Lahzah Lah, sebentar. Kita bikin lah, lahzah ini artinya sebentar. Coba kita rubah menjadi isim tasnya. Berarti lah dotani, mm-mm. lah dotaini. Iya. Coba lahzatani berarti penambahannya apa aja tuh? Lah dotani, lah dotani, Ya, berarti penambahannya ani. ya harokat fathah, Fathah dan nun kasroh. alif, alif, Al, alif. fathah, rokat fathah, alif dan nun kasroh. Nah, terus yang kedua berarti Yang yang kedua penambahan harokat kasroh dan harokat fathah. yasukun dan nun kasroh. Coba lahzatun berarti jadi Lah dotaini. iya berarti harokat fathah. Fathah, ya sukun dan nun kasroh. Iya, syukron, syukron. Terakhir coba eh, biar siapa namanya Ibu Hajah, Ibu Hajah Ana. Ya, Pak. Coba ini kitabun satu buku mufrad kita bikin isim musanna dengan cara dua penambahan. Jadi gimana Bu? Kitabun berarti Kita bani, mm-mm. Sama kita baini. ya. Berarti kalau kitabani itu penambahannya apa aja? Alif kasroh, Ya, kok alif alif kasrah? fathah, Ya, alif fathah, nun kasroh. alif alif fathah maksudnya alif kagak berharokat. Harokat Oh, alif fathah ya. terus alif terus apa? Harakat fathah, Mm-mm. alif, nun, Ah, kasroh. mm-mm. Ya, jadi kalau alif ini tidak berharokat. Makanya kan bedanya alif sama hamzah, kalau alif kan huruf mat ya. Huruf mat itu tidak berharokat. Kalau berharokat berarti hamzah. Nah, terus yang kedua, Iya. tadi apa tadi? Kitabun berarti kitabani.
Terus jadi Kita bain. kitabaini. Kalau kitabaini berarti penambahannya apa aja, Bu? Ya sama nun. Ya sama nun. Nun. Harokat fathah, Harokat fathah. terus Nun. plus ya dulu, ya sukun, Ya. Ya. sama Ya. nun. Ya sama nun kasroh. Iya, syukron Bu, syukron. Nah, jadi gitu. Afwan. Jadi untuk merubah dari mufrad ke isim musanna atau isim tasnia ada dua cara. Pertama ingat harokat fathah. Harokat fathah, lalu alif, lalu nunnya di kasroh. Jangan lupa nih nunnya kasroh. Soalnya nanti ada yang penambahan nunnya di fathah gitu. Makanya kalau untuk isim tasnia penambahannya harokat fathah, alif, nun kasroh. Penambahan kedua fathah, ya sukun, nun kasroh. Nah, terus yang ketiga pembagiannya ada yang namanya ismul jamak, isim jamak. Kata yang menunjukkan arti tiga atau lebih. Isim jamak tuh. Tadi kan dari isim mufrad makna yang menunjukkan satu. Isim tasniah makna yang menunjukkan dua. Ada caranya. Ada dua penambahan. Ada pertama penambahan fathah, alif, lalu nun, kasrah. Penambahan kedua fathah, ya, sukun, plus nun, kasrah. Nah, yang ketiga pembagian daripada isim adalah isim jamak. Kata yang menunjukkan arti tiga atau lebih. Contoh, rijalun, mu'minatun, muslimuna. Nah, jamak sendiri ini terbagi menjadi tiga. Jamak terbagi menjadi tiga. Pertama, namanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Apa itu jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim ialah isim jamak yang khusus kepada kata yang berjenis laki. Tadi kan kita udah mempelajari bahwa kata itu berjenis muzakkar, ada yang berjenis muannas. Nah, untuk kata yang berjenis muzakkar, berjenis laki, maka ketika mau dijamakkan, kita mau merubah jamak, maka menggunakan jamak muzakkar salim. Ya, berarti kalau misalkan ada kata yang berjenis muannas perempuan kayak misalkan Aisyah tuh, Aisyah kan perempuan, maka tidak bisa menggunakan jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena jamak muzakkar salim itu khusus kepada yang laki. Nah, jamak muzakkar salim ini ada dua cara juga penambahannya. Ada dua cara. Kalau kita menemukan suatu kata mufrad lalu dia berjenis laki-laki, kita mau merubah kata tersebut menjadi makna banyak. Misalkan kita melihat orang-orang muslim pada sholat. Nah, maka gimana cara merubah muslimun yang satu orang muslim merubah jadi maknanya jamak, makna banyak. Maka ada dua cara. Yang pertama, tambahkan pada akhir kata apa yang ditambahkan dhammah. Pertama, dhammah dulu, akhir kata dibommahin, lalu tambahin waw sukun. Tambahin waw sukun. Lalu ditambahkan nun fathah. Gitu. Nun fathah. Kalau tadi, makanya tadi yang muannas atau isim tasniyah, nunnya di apa? Di kasroh. Kalau sekarang di jamak muzakkar salim, nunnya fathah. Dhammah, waw sukun, nun fathah. Langsung kita praktek. Muslimun, muslimun satu orang muslim. Kita mau merubah dengan makna banyak. Kita melihat orang-orang muslim. Maka penambahan muslim, kita lihat dulu. Muslim ini kata mu'annas apa muzakkar? Kita lihat mu'annas tandanya ada tak marbutoh. Muslimun nggak ada tak marbutoh. Pertama. Muslimun bukan nama perempuan. Oh berarti muslimun ini muzakkar. Muslimun ini muzakkar. Tambahkan dhammah. Nih, di akhir kata ditambahkan dhammah. Akhir katanya itu huruf apa? Mim. Huruf mim. Lalu kita berikan dhammah mu. Tambahin waw sukun. Mu. Tambahkan nun fathah. Jadi muna. Nah, penambahannya itu muna. Dhammah, waw sukun, nun fathah. Muslimun jadi muslimuna. Ya, muslimun jadi muslimuna. Muhammadun. Itu buat laki-laki ya, Pak? Muslimuna itu. Itu ya laki-laki. Laki-laki kita mau melihat laki-laki muslim yang banyak. Maka kita jamakan menggunakan jamak muzakkar salim. Menggunakan jamak muzakkar
salim. Salim. Lalu Muhammadun, contoh Muhammadun. Kan nama orang Indonesia biasanya banyak yang namanya Muhammad. Kebetulan kita ngelihat nama Muhammad ada banyak. Oh, saya melihat seorang Muhammad. Nah, kalau seorang Muhammad berarti kan Muhammadun, mufrad. Nah, kita mau menggunakan Muhammad ini kita rubah menjadi makna banyak. Ketika mau berubah makna banyak, lebih dari 3, itu kita menggunakan rumus jamak. Nah, setelah kita menggunakan rumus jamak, kita kategoriin dulu nih. Kata Muhammadun, muzakkar apa muannas? Oh, muzakkar. Oh, berarti menggunakan rumusan jamak muzakkar salim. Gitu. Muhammadun, apa rumusan jamak muzakkar salim? Pertama, tambahin dhammah, du kan dalnya nih. Du tambahin waw sukun, tambahin terakhir non fathah, duna. Perubahan jamak muzakkar salim ini tidak sampai merubah struktur mufrad, bentuk mufradnya tetap ha, ma, mim tasdid, dal. Masih tetap strukturnya masih tetap bentukan mufrad. Hanya saja ditambahkan beberapa penambahan agar menunjukkan kata Muhammaduna bermakna jamak. Soimun. Maka kita tambahkan waw dhammah, waw sukun, dan nun fathah. Nah, ini penambahan yang cara pertama dalam jamak muzakkar salim. Lalu cara kedua, ditambahkan pada akhir kata kasroh. Ya, kasroh. Lalu ya sukun, lalu nun fathah. Contoh, so'imun, so'imina. Tuh, mim kita kasrohkan, ya kita sukunkan, nun kita fathahkan, mina. So'imun jadi so'imina. Nah, ingat, jamak muzakkar salim, penambahan kedua, ini mimnya di kasroh. Huruf ditambahkan pada akhir kata kasroh dulu. Kalau isim tasniyah, isim musanna itu diapain? Di fathah. Ya, kebalikan ini. Kalau jamak muzakkar salim mina, kalau isim musanna maini, kebalikannya kan? Gitu. Makanya penambahan jamak muzakkar salim yang cara kedua, ini pertama kita kasrohkan, lalu tambahkan ya sukun, tambahin nun fathah. Imun jadi imina. Muslimun jadi muslimina. Ya, muslimina. Muhammadun jadi Muhammadina. Ya. Tinggal ditambahkan kasroh, ya sukun, nun, fathah. Coba kita tes. Siapa yang mau? Coba tadi yang belum. Kusniawati bisa. Kusniawati bisa untuk ini dicoba. Atau Ruby. Ruby ada? Ya, Ustadz. Nah, coba contoh misalkan tadi apa ya di atas nih. Lafat kita bikin ini aja yang gampang. Ahmadu. Ahmadu. Ahmadani. Ahmaduna. Ini Bu, apa jamak mudzakkar salim. Kalau tadi kan isim tasniyah. Sekarang kita jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Berarti jamak mudzakkar salim Ahmadin. penambahannya Ahmadu. Ahmaduna. sama Ahmadina. ya. Jadi itu jamak apa tuh, Bu? Jamak muzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim penambahnya ada berapa, Bu? Ada 2. Ya, 2. Yang pertama Domah, waw sukun, dan nun fathah. ya, berarti contohnya dari mufradnya Ahmadun, berarti Ahmaduna. ya. Kalau misalkan kafirun, Kafiruna. munafikun. Munafikuna. Iya. Nah, lalu penambahan kedua apa tuh, Bu? Kasroh, ya sukun, dan nun fathah. Ya.
Contoh misalkan Ahmadun berarti Ahmadina, ya. Kalau munafikun, munafikina, ya. Kafirun, kafirina. ya. Syukran. Terus siapa lagi? Rizka Rizka Dewi bisa? Tadi nggak bisa ya? Hanya menyimak doang. Coba ada Ibu Hajana. Ibu Hajana. Iya, Pak. Coba lafat umarun dibikin jamak umarun, dibikin jamak mudzakkar salim. Berarti Umaruna. ya sama Umarina. ya. Itu jamak apa Bu namanya? Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu jamak khusus untuk Khusus untuk laki-laki. ya. Lalu penambahannya ada berapa Bu? Jamak mudzakkar salim. Namanya ada 3. Penambahan ada berapa? Ada 2. Ada 2. Yang pertama, Yang pertama nun. sebelum nun. Iya. Sebelumnya pertama penambahannya. Runa. Nah, harokat apa dulu? Harokat apa dulu? Harokat domah. Iya, dhammah. Ya. Pertama penambahnya dhammah, lalu Waw sukun terus dan fathah. dan fathah. Misalkan contohnya coba eh, kitabun. Kitabuna. Iya. Kitabuna. Kitabu. Hah? Ya kitabuna. Ya, kitabuna. Berarti kitabuna penambahannya apa aja tuh, Bu? Kitabuna berarti apa penambahannya? Pertamanya waw sama nun. Yang dhammah dulu. Dhammah, Domah. Wau, Waw sama. sukun. Nun fathah. Iya. Lalu cara kedua apa? Cara kedua ditambahkan Ditambahkan ya sukun. kasroh dulu, kasroh. Kasroh. Ya tambah ya sukun. Hmm, Tambah nun fathah. Oke. Coba dari Umarun. Contohnya Umarun. Humarun. Humadina. Humarina. Umari. Nah, Humarina. ya. Kalau misalkan kitabun, Kitabina. Kitabina. Berarti penambahannya apa aja tuh? Kitabina berarti penambahannya Kasroh. Ya sukun. Nun fathah. non fathah. Ya, syukran Bu. Nah, Ya, jadi gitu. Penambahan dalam jamak mudzakkar salim ada 2, ingat ya. Jamak mudzakkar salim ini hanya khusus kepada kata yang berjenis laki. Penambahannya ada 2. Pertama dhammah, waw sukun, lalu nun fathah. Yang Nun kedua fathah. kasrah, ya sukun dan nun fathah. Lalu kita ketiga nih. Ketiga, apa namanya? Bagian kedua dari jamak muannas salim, dari jamak yaitu jamak muannas salim. Bagian kedua dari jamak itu ada namanya jamak muannas salim. Tadi kan jamak muzakkar salim. Nah, sekarang jamak muannas salim. Jamak yang dikhususkan kepada kata yang berjenis perempuan. Kalau tadi kan kata yang berjenis muzakkar laki. Nah, sekarang khusus kata yang berjenis perempuan. Gimana caranya? Nah, kita lihat ada 2 cara nih. Dan ingat, kata berjenis perempuan itu pertama tanda perempuan tak marbuto. Lalu yang kedua emang kata tersebut digunakan untuk perempuan kayak Zainab, Hindun. 2 cara. Pertama, jika terdapat pada akhir kata tak marbuto, ya, misalkan kata berjenis perempuan itu terdapat tak marbuto, terdapat tak marbuto. Gimana caranya untuk merubah dari bentukan mufrad yang berjenis muannas yang ditandai dengan tak marbutoh, bagaimana kita cara untuk mengubah ke jamak muannas salim? Pertama, hilangkan dulu tak marbutohnya.
hilangkan dulu tak marbutoh. Lalu ditambahkan fathah. Ketika udah dihilangkan, ditambahkan fathah pada akhir kata. Udah ditambahin fathah, tambahin alif. Ya, ketika ditambahin alif, baru kita tambahkan tak. Taknya bisa untuk berharokat dhammah, tun, atau berharokat kasrah, tin. Ya, contoh misalkan al-muallimatu. Al-muallimah pengajar perempuan. Kita lihat dulu kata tersebut al-muallimah ini berjenis muzakkar atau muannas. Oh, ternyata muannas. Tahu dari mana? Tahu ada tak marbutonya tuh. Ada tak marbuto berarti muallimah nih muannas. Oke. Lalu kita mau membuat kata al-muallimah menjadi makna banyak. Ya, berarti kita harus menggunakan apa? Jamak muzakkar bisa nggak? Nggak bisa karena jamak muzakkar untuk laki-laki. Berarti kita menggunakan jamak muannas salim, jamak yang dikhususkan untuk berjenis perempuan. Oke, ketika kita udah mengkategorikan bahwa kata ini akan kita berubah jadi jamak muannas salim, kita lihat dalam jamak muannas salim ada dua cara. Lihat dulu, ini ada tak marbutonya. Oh, ada. Berarti caranya tak marbutonya dihilangin dulu. Oke, udah hilangin. Ketika udah dihilangin, kita tambahkan fathah. Ketika dihilangin berarti huruf akhirnya jadi apa? Jadi mim. Maka mimnya diharokatin fathah. Udah fathah, kita tambahkan alif. Ma. Lalu tambahin tak. Taknya namanya tak mabsutoh, tak perut. Ya. Ada tak marbutoh, ada tak mabsutoh. Tak mabsutoh itu tak perut. Nah, tu bisa kita untuk tu, tun, ti, tin. Ya. Kalau ini tadi kan rumusannya kan, kalau ada alif lam berarti nggak boleh tanwin, nggak boleh al muallimatun, nggak boleh karena ada alif lam. Kalau alif lamnya nggak ada berarti muallimatun atau muallimatin atau al muallimatu al muallimati. Ya. Jadi al muallimat itu ialah jamak bentukan jamak muannas salim. Contoh muslimatun. Jadi muslimatun. Kok bisa jadi muslimatun? Iya karena kita mau menjamakkan muannas salim. Dan muslimatun ini mufradnya ada tak marbutoh. Lalu kita hilangkan dulu tak marbutohnya. Lalu harokatnya fathah, tambahkan alif, tambahkan tak. Jadi matun atau matin. Muslimatun, muslimatin. At-tajirati. Kata jiroti. Nah, ada tak marbutoh. Berarti ketika ada tak marbutoh, hilangin dulu tak marbutohnya. Lalu tambahkan fathah, alif, sama tak. Taknya bisa titu. Ya. Ini yang pertama. Ketika kata tersebut akhirannya ada tak marbutoh. Kalau misalkan akhir katanya itu tidak terdapat tak marbutoh, maka cara kedua nih. Jika tidak terdapat pada akhir kata itu tak marbutoh, maka caranya fathah, alif, sama tak. Tambahkan tak berharokat dhamma atau kasroh. Contoh, Zainabu, Zainabu, ada gak tak marbutah? Gak ada. Tapi Zainab ini kata yang khusus untuk perempuan. Maka kita mau menjamakkan. Kalau kita mau menjamakkan, kita lihat dulu jenis kata tersebut. Zainab ini muzakkar apa muannas? Oh muannas berarti kita kalau mau dijamakkan menggunakan jamak muannas salim. Maka Zainabu menjadi Zainabatu. Kita lihat perubahannya. Zainabun dari Zainabu huruf akhirnya huruf ba tambahkan fathah Zainaba. Tambahkan alif Zainaba, tambahkan ta. Zainabatu, Zainabatun, Zainabatin. Hindun, Hindin misalkan. Hindun ini mufrad muannas. Mufrad istilahnya mufrad muannas. Berarti bentuk mufrad makna tunggal lalu jenisnya jenis perempuan. Kita mau menjamakan karena kita misalkan kita punya teman namanya Hindun banyak, kita mau menjamakan, mengasih tahu kepada orang-orang kalau kami mempunyai teman yang bernama Hindun itu sangat banyak. Maka kita rubah lafadz Hindun menjadi makna jamak. Kita gunakanlah jamak muannas salim. Yaitu penambahannya pertama ada tak marbutohnya nggak? Oh nggak ada, berarti aman. Kalau nggak ada tak marbutoh langsung fathah,
Alif sama ta, dhammah atau kasrah. Nah, coba eh, untuk alam syah. Alam syah, coba kita alam syah apa namanya? Contoh contoh merubah ada alam syah. Ada alam Ada, syah. ada, Nah, ada. coba eh, saatun. Lihat saatun ya. Saatun. Nah, saatun ini mufradnya jenisnya apa? Tamar buto. Berarti kalau ada tak marbuto jenis katanya apa? Saatun berarti berjenis Isim musana. ya, isim muannas. Muannas. Iya, muannas artinya apa? Perempuan. Perempuan. Nah, berarti saatun lafadznya ini berjenis Isim. perempuan. Ya. Ya, isim muannas. Nah, kalau kita mau menjamakkan, berarti pakai jamak apa? Jamak muzakkar salim apa jamak muannas salim? Ya muannas salim. Kenapa? Karena terdapat tamar buto. Ya, karena saatun ini ialah kata yang berjenis muannas. Isim musana. Muannas ingat ya, jangan kebalik. Muannas. Ada Ya, ya. musanna, ada muannas. Ya, kalau musanna makna dua. Kalau muannas perempuan. Nah, coba saatun kita rubah. Ini kan bentukan mufrad. Kita Ya. mau berubah menjadi jama muannas salim. Berarti gimana tuh? Penambahannya tadi apa nih? Saatun berarti Saatun. berarti apa itu? Mana tadi? Saatun berarti ada tak marbutonya apa enggak? Ada. Ada berarti kalau ada tak marbutoh berarti cara ngerubahnya gimana? Ah, Pertama dihilangkan dulu apa ya? Tak marbutohnya hilangin dulu. ya. Ya, berarti saatun Saati. ya, berarti kan saatun kan ada tak marbutohnya. Lalu hilangin dulu nih tak marbutohnya. Ya. Hilangin. Ketika dihilangin lalu tambahkan Alif. fathah dulu. Fathah. Ya, terus Alif. sama Tak. ya, taknya berharokat Kasroh. ya kasrah atau dhamma. Dom. Berarti saatun jadi Saati. agak panjangan dikit. Saatin. Iya, atau saatun. Saatun. Benar. Sekali lagi deh, sekali. Contoh, lahzatun. Lahzatun. Ya. Coba kita rubah menjadi jamak. Berarti jamak apa? Lah. Dotin. Lah, Dotin. ya, atau Lah. Dotun. ya. Itu jamak apa itu namanya? Jamak Yama mu musanna. muannas. Wanas. Muannas apa ya? Muannas Ya. salim. Ya. Ya, jamak muannas. Jama muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, apa tadi? Mau nanya apa? Oh iya. Tadi penambahannya apa aja berarti? Penambahannya apa aja? Nambahannya Berarti alif. hilangin dulu, hilangin dulu. Hilangin dulu. Apa yang dihilangin? Contohnya. Apa? Tamar buto dihilangin dulu. Oh, benar. Terus? Ditambahkan fathah. Oh, Tambahkan alif. Dan ditambahkan tak. ya, benar. Taknya berharokat, Domah dan kasroh. dhamma dan kasrah. Ya, syukran, syukran. Coba Ruby, Ibu Ruby, Ya, coba kurrosatun. Ya, kurrosatun. kurrosatun. Ya, satun. Kurrosatun. Dia kurrosatun
Kata berjenis apa? Mu'anas. Muannas. Muannas artinya Perempuan. Ada perempuan. tamar putuhnya. Iya, perempuan. Lalu kita mau kurosatun, kita mau menjamakan, berarti menggunakan jam apa? Jama Mu'anas salim. Yang mana salim kenapa? Karena ada tamar butohnya. Karena ada tak perutnya. Benar tadi ada tak marbutoh kan? Kurosatun ya. Iya, iya, Iya. iya, benar. Ya, karena kurosatun ini kata yang berjenis perempuan. Gitu. Iya, ada tamar butohnya. Iya. Eh, Terus gimana cara menjamakan? Cara menjamaknya, jika di akhir kata ada tak marbutoh, dihilangkan taknya, Mhm. lalu ditambah fathah, alif, Sama? tak domah, atau tak kasroh. Ya, berarti kalau kurosatun jadi? Kurosatun. Iya. Terus coba mirwahatun Mirwahatun. atau Mirwahatin. iya. Coba eh, apa namanya? Zaidun. Bisa gak? Zaidun. Bisa gak? Zaiduna. Iya. Kenapa enggak pakai jamak muannas salim? Karena tidak ada tamar butohnya. Bukan enggak ada tamar butuh karena Zaidun bukan berjenis. Laki-laki. Iya. Karena kalau nggak ada tawar butuhnya Zainab nggak ada tawar butuhnya juga. Iya. Mhm. Heeh. Karena Zaidun itu kata berjenis muzakkar. Muzakkar laki-laki. Syukran, syukran jazakallah. Ustaz. Sama-sama. Nah, terus yang terakhir pembagiannya ada yang namanya jamak taksir. Nah, jamak taksir ini baru nih jamak yang agak belibet, yang mana dia tidak ada penambahannya, penambahan rumusan tertentu. Ya, isim dalam bentuk jamak yang bentuknya itu berubah dari bentuk mufradnya. Dia bentukan jamak yang mana bentuknya itu berubah dari bentuk mufradnya. Maksudnya gini, tadi jamak kan ada tiga ya. Ada jamak muzakkar salim. Ingat tuh ada salimnya tuh. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Arti salim itu ialah selamat, artinya struktur mufradnya itu selamat dari perubahan. Makanya kita lihat nih, mufrad dari hindun kita jamakkan muannas salim tetap hindatin, ha, nun, dal, tetap kan, masih struktur mufradnya masih bisa, masih tidak berubah. Atau contoh zaidun, zaidun menjadi zaiduna, zaiduna, tetap ada zai, ya, dal. Tapi ketika jamak taksir, kita lihat contoh jamak taksir. Baitun. Baitun satu rumah. Lalu kita jamakkan menjadi jamak taksir, maka menjadi buyutun. Berubah gak? Berubah gak struktur mufradnya? Berubah. Berubah. Apa yang berubah? Lihat setelah ya ada waw di situ. Setelah ya ada waw. Makanya berubah. Beda hal dengan tadi yang jamak sebelumnya, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Ya, dia yang kedua ini struktur mufradnya tidak berubah, tidak berubah, tetap ada strukturnya. Hindun jadi hindatin, berarti ha, nun, dal, zaidun, zaiduna, zaidina, tetap za, ya, dal. Tapi kalau jamak yang terakhir ini, jamak taksir, ini bentuk mufradnya berubah. Baitun, buyutun, jadi rumah banyak. Waladun, satu orang laki-laki, anak seorang laki-laki, kita mau jamakkan. Jadi auladun. Nah, aulad ini bentukan jamak. Jamak apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir. Ar-rajulu satu orang laki-laki. Kita jamakkan taksir jadi ar-rijalu. Jadi ar-rijalu. Nah, pertanyaannya dari mana kita mengetahui jamak taksir ini? Jawabannya ialah pertama dari kamus. Dari kamus. Nah, makanya nanti apa namanya? Di kamus itu yang sudah di-download nanti ketika kita tulis lafat kolamun, ya lafat kolamun gini. Nah, nanti di kamus itu ada lambang begini nih. Jim. Ada lafat jim.
Nah, lafadz jim ini, ya, lafadz jim, kolamun, terus ada jimnya dalam kamus, ini jim mengarah kepada istilah jamak taksir. Jadi kolamun, jamak taksirnya itu aklamun. Ya, kolamun, jamak taksirnya aklamun. Coba cari deh. Ustaz, maaf, jamak taksir itu artinya apa ya? Jamak taksir ialah jamak perusak. Taksir itu perusak. Oh, perusak kata. Iya, makanya bentuk Berubah. mufradnya jadi rusak kan. Ya, jamak taksir itu artinya jamak perusak. Maksudnya perusak bentuk mufradnya gitu. Perusak bentuk mufradnya. Nah, Tapi tidak mengetahui merubah arti kan, Pak? merubah dong. Kan maknanya jadi jamak. Dari baitun kan satu rumah. Baitun Hmm. satu rumah. Kita mau jamakkan. Nah, Buyutun. makanya nanti nanti ya sebenarnya jamak taksir ini dikhususkan kepada kata yang tidak tidak memenuhi syarat jamak muzakkar dan jamak muannas. Jadi kalau misalkan ada suatu kata kayak baitun misalkan, baitun rumah, maka rumah apakah rumah ini mengarah kepada muzakkar? Enggak. Muannas juga enggak. Nah, maka baitun kalau mau dijamakkan menggunakan jamak taksir. Jadi buyutun gitu. Beda hal kalau misalkan suatu kata itu mufradnya itu mengarah kepada laki-laki Zaidun, Muhammadun, maka nggak bisa kita taksirkan, kita jamak taksirkan. Contoh Hindun berarti mengarah kepada muannas, nggak bisa Hindun kita jadi jamak taksirkan atau Aisyah kita jamak taksirkan nggak bisa. Gitu. Maka jamak taksir ini diperuntukkan kepada kata yang tidak memenuhi persyaratan dari jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Itu simpelnya gitu. Nah, untuk mengetahui jamak taksir ya, itu ialah dengan di kamus. Nah, di kamus begini nih. Misalkan di kamus kolamun ya. Kolamun. Kita misalkan mau nyari kolamun. Ketik di kamus kof lam mim. Ya, kof lam mim. Lalu ketika udah ketik, nanti cari cari kan nanti banyak tuh pilihannya ke bawah ke bawah. Nah, cari yang ada jimnya. Jim. Yang jim kayak gini. Jim. Nah, jim ini istilah. Istilah maksudnya jamak taksir. Jadi kamus itu mengasih tahu kita selain arti juga mengasih tahu kita bentukan jamak taksirnya. Kayak kolamun berarti kolamun ya. Jim jamak taksirnya apa? Aklamun. Nah, jamak taksirnya aklamun. Jadi jamak taksirnya nggak bisa ada rumusan tersendiri enggak. Emang udah dari sononya dari orang Arabnya begitu. Kan kalau kalau apa jama muzakkar salim, jama muannas salim kan enak tuh ada rumusannya penambahan ini. Nah, kalau jama taksir nggak bisa kita terka-terka gitu. Udah dari Arabnya begitu. Makanya banyakin hafalin kosakata lalu kita ngeliat kamus apa jamaknya. Contoh lagi misalkan kitabun. Nih, kitabun jim coba coba deh lihat di kamus coba kitabun. Aktabun. Berarti lihat di kamusnya ada jim. Jim berarti setelahnya apa? Berarti jamaknya apa? Coba ada yang bisa di kamus coba praktik. Aktabun. Hah? Kutu. Aktabun bukan. Coba lihat di kamus kita bon jim. Jim mana? Cari di bawah-bawah bawah. Kan banyak nih pilihannya tuh. Ada yang mengetik dengan bawah-bawah cari kitabun yang setelah lafat kitabun sebelahnya langsung jim. Ada gak? Berarti apa? Jamaknya berarti apa? Kitabun jim. Ada gak di kamus? Kan banyak tuh pilihan di bawah-bawah agak ribet kan. Udah ada yang ketemu. Kita buat berarti jamaknya. Ketemu gak? Banyak banget ya.
Aktabun. Hah? Kitabun, Aktubun bener nggak, Pak? Oh, kutubun. kutubun, iya, kutubun, itu benar. Jadi kitabun jamaknya kutubun. Nah, nanti itu kan kamus tuh bisa digeser-geser kan? Yang pertama kamus Arab Indonesia, ya bacaan di atas kan? Kalau digeser kamus. Nah ini apa ya, terjemahan modern biasanya. Nah terus ini mau jam menggunakannya artinya apa namanya bahasa Arab diterjemahin bahasa Arab gimana ya? Ya gitu deh. Jadi bahasa Arab diterjemahkannya bahasa Arab gitu. Nah biasanya di sini juga ada nih mu'jam di kamus. Mu'jam itu artinya kamus. Kamus kayak kitabun. Coba deh. Tulis kitabun. Lalu geser ke kanan. Kamus. Geser lagi ke kanan. Namanya mu'jam goni. Udah belum? Sudah Bisa gak? Ustaz. Kitabun. Tulis di kamusnya kitabun. Kitabun. Terus geser Ustaz. kanan. Kamus kan bacaan di atasnya tuh. Mm-mm. Nah, geser kanan lagi. Ada yang namanya bahasa Arab tuh. Full bahasa Arab tuh. Jamul Goni. Nah, itu di kolom. Nah, biasanya tuh di kolom ini itu kan ada jamak kayak di atas yang pertama kutabun. Nah, bukan nih, kita mau nyari yang kitabun. Nah, di bawahnya kolom kedua ada namanya kitabun. Kelihatan nggak kitabun? Kan kolom pertama, kolom kedua. Kitabun ada tulisan jamak. Nah, jamak ini itu namanya jamak taksir. Makanya untuk Hmm. mengetahui jamak taksir itu di kamus. Di kamus dikasih istilah pertama jim atau ada istilah jamak langsung. Atau istilahnya ditulis jamak. Jadi jamak di sini bukan berarti jamak muzakkar ataupun jamak muannas bukan, tapi ini jamak taksir namanya untuk mengetahui kamus. Nah, nanti insya Allah kita latihan soal nanti insya Allah hari apa nanti nanti dikirimkan ke grup lafat-lafat mufrad nanti cari di apa ya, di kamus jamak taksirnya. Wallahu a'lam. Kutab. Ada yang nanya? Hah? Ustaz, itu yang pertama itu kutabun sama kah Ustaz? Apa? Kutabun dengan kutabun. Kutabun dengan kutubun. Beda, Bedanya apa Ustaz? beda. Kalau kalau kitabun itu artinya buku. Kalau Kutab kitabun Ustaz. itu artinya buku. Kalau kutabun itu orang yang menulis, orang apa ya, sekre. Kutab beda arti. Oh. Nih, gitu. Kan kita nyarinya Hmm. kitabun, yang kitabun artinya. Makanya kan kalau di bahasa Arab tuh emang antik ya. Jadi lafadznya sama, kalau salah harokat, salah makna. Kayak kitabun nih. Kan sama tuh. Kaf, ta, alif, ba. Kalau kita nggak diharokatin bisa baca kitabun, bisa baca kutabun. Nah, maknanya beda-beda. Maknanya beda-beda. Gitu. Betul Ustaz. Ayo ada yang mau nanya? Paham? Alam Syah, paham Alam Syah? Pak Ustadz, ini Eh, kalau kamu saya dibuka nggak ada tulisannya, cuman blank putih itu aja. Kenapa ya? Ibu ketik dulu. Udah ketik belum? Ketik apanya nih? Ketik bahasa Arab. Kan buka nih yang pertama buka. Tet. Nah, ketika buka, terus ada ini ketik kata Arab atau Indonesia. Kayaknya hurufnya nggak ada Arabnya, Ustadz. Saya juga nggak ada ini. Oh iya, makanya ini dulu download dulu dah. Iya, Oh harus iya, iya, download Download dulu. dulu. ada. Oh gitu. Saya juga Oh nggak ya ya. ada. Oh, diketik dulu kata ya, baru dia keluar. Benar. Oke. Gini. Nanti dipelajari. Makanya kemarin pas buka itu bingung Pak Ustadz. Kok hurufnya nggak ada? Apa yang mau ditulis? Saya nggak nyambung.
Oh, begitu ya deh ini. Tadi pelajari. Ya, hurufnya harus download dulu jadi keluar huruf Arab. Benar. Harus download dulu bahasa Arab. Walhasil, jadi pelajaran hari ini kesimpulannya kita belajar tentang pembagian isim. Isim jenisnya ada dua, ada muzakkar laki-laki, ada muannas perempuan. Nah dari situ nanti ketika kita sudah mengetahui jenisnya kata, jenis isimnya, maka nanti efeknya kita bisa menjamakkan sesuai jenisnya. Pembagian isim ada mufrad, makna tunggal, isim tasnia atau isim mutanna, penambahannya ada dua. Ada yang fathah, alif, nun, kasrah, zaidani, muslimani, soimani. Lalu yang kedua, penambahan maini, daini, berarti fathah, ya sukun, nun kasrah. Zaidaini, muslimaini. Dengan itu. Terus apa namanya? Lalu isim jamak makna banyak. Jamak ada tiga. Jamak mudzakkar, salim. Ya, jamak berarti bentuk jamak. Mudzakkar laki, salim bentuknya itu selamat daripada mufradnya itu selamat tidak berubah. Ya, salim. Jamak mudzakkar itu penambahannya ada dua. Ada dengan penambahan dhammah, wawu sukun sama nun fathah. Muslimun jadi muslimuna, shaimun shaimuna, munafiqun munafiquna, kafirun kafiruna. Penambahan kedua kasrah, ya sukun, nun fathah. Muhammadina, muslimina, munafiqina. Yang kedua jama muannas salim, jama khusus untuk perempuan. Nah, penambahannya dua. Lihat dulu katanya, kalau kata tersebut ada tak marbutohnya, maka ilangin dulu tak marbutohnya. Ilangin dulu. Kemudian tambah fathah, alif, sama tak perut. Tun, tin. Ya. Boleh tun, boleh tin. Boleh tu, boleh ti. Kalau ada harokat, kalau ada alif lamnya. Al-muallimatu, pengajar perempuan. Kita jamakkan al-muallimatu. Gitu. Lalu yang terakhir jamak taksir. Nah, jamak taksirnya yang agak ribet. Apa itu jamak taksir? Jamak perusak. Maksud perusak ialah berubah, merusak bentuk struktur mufradnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang bisa Al-Fadil sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.